Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saat ini saya berada di dapur salah satu catering yang menyiapkan menu makanan untuk jamaah haji Indonesia. Catering ini setiap harinya mengerjakan 3.000 sampai 5.000 box nasi untuk jamaah Indonesia untuk sekali makan. Seperti apa dan bagaimana proses memasak di dapur catering ini, nanti akan saya ajak saudara untuk melihat-lihat ke dalam. Nah, sebelum kita intip proses masaknya, kita lihat dulu penyimpanan bahan makanan yang akan diolah catering ini. Saudara, saya saat ini berada di salah satu lemari es, tapi bukan lemari es ini rumah es, rumah cooler. Nah, jadi di cooler ini ditempatkan berbagai macam sayur mayur yang akan digunakan untuk dimasak bagi makanan para jamaah haji asal Indonesia. Tuh, banyak buah sekali. Nah, cooler ini suhunya itu disetting di angka 9 derajat Celcius. Khusus untuk sayur mayur ini tidak didatangkan dari Indonesia, tetapi datang dari daerah Taif, Arab Saudi. Gak cuma sayur-sayuran, daging-dagingan pun juga disimpan di freezer. Wow, bener. Tuh, freezer. Nah, Mas, sini Mas, berdiri Mas. Nah, saudara, Ya, ini nih Mas siapa Mas namanya? Edi Rahman. Oh, Mas Edi Rohman. Mas Edi Rohman ini salah satu orang Indonesia yang bekerja di catering ini. Mas, suhunya berapa di sini nih kalau Suhunya freezer mungkin, ini? 2 sampai 3 kalau freezer ini. Nah, kalau freezer ini apa aja yang disimpan di sini? Ada daging, ayam, terus ikan. Di sini juga bumbu-bumbu yang dari Indo kayak itu kemiri ada juga di dalam, sama serai, kunyit juga disimpan dari sini. Oke, sip. Di belakang saya adalah dapur tempat memasak masakan jamaah haji Indonesia. Di dapur ini mungkin yang bekerja itu ada sekitar 20 sampai 30 orang karyawan yang membantu melaksanakan atau membantu memasak makanan menu haji. Nanti kita lihat seperti apa kompor yang digunakan, kuali yang digunakan, serta panci yang digunakan ya. Setiap harinya juru masak mengeluarkan bahan makanan untuk diolah, karena untuk porsi besar, volumenya sampai ribuan. Catering ini bisa membuat 15.000 porsi dalam sekali masak loh. Namun untuk haji tahun ini, perusahaan catering ini membuat 11.000 porsi. Gak heran ya, peralatan masak yang digunakan semuanya dalam ukuran yang besar. Pak, bisa dijelaskan nggak Pak, ini nih menu apa Pak sebenarnya? Lihat sini ya Pak, lihat sini. Oh ya, ini yang kita masak sekarang untuk jemaah Indonesia. Menunya hari ini adalah ayam kecap, ayam semur. Nah, itu kalau boleh tahu Pak, berapa jumlah yang dimasak dalam sekali memasak itu? Saat ini kita melayani jemaah haji 3.800 Itu untuk sekali makan. sekali makan. Nah, proses masaknya bisa diceritain nggak Pak? Itu seperti apa? Ya, kita ayam digoreng dulu, terus bumbu, terus ya seperti ini. Ini ayamnya dikecap, pakai kecap. Kecap ya. Kita direbus sama bumbunya sekalian. Nah, tadi kan saya udah kasih lihat penggorengan yang gede-gede, apa ya segala macam gede-gede. Kalau yang masak sendiri nih orang Indonesia semua atau bagaimana Pak? Ya, orang Indonesia semua. Semua? Maksud Atau saya- ada tambahan dari warga negara lain atau bagaimana? Ada dari warga negara lain yang asisten kayak tukang bersih-bersih, tukang cuci-cuci itu dari Bangladesh. Jadi kalau soal rasa, nggak perlu diragukan lagi ya. Cita rasa khas Indonesia harus terasa untuk kenyamanan jemaah haji. Menu makanan dibuat selalu berbeda setiap harinya. Hal ini bertujuan agar jemaah haji nggak merasa bosan. Nah, kebetulan petugas penyelenggaraan ibadah haji Dakar Madinah lagi sidak nih ke tempat catering yang lagi saya liput.
Sidak ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pembuatan makanan sudah sesuai dengan ketentuan dan sesuai kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Ini gitu. Nanti untuk lansia, ini seperti ambil contoh untuk saya. Kalau yang itu berarti yang untuk bubur di sini khusus bubur ya. Ini bubur sini. Sama bikin tadi kentang sambal goreng kentang. Nanti yang sarapan pagi ada menu lansianya juga. Ada. Ini udah jadi kayak gini, nanti di packing. Di waktu kantor tak bawain kentangnya sekalian ya. Oh, Cek oke. kantor. Jadi ini salah satu menu lansia dari Bahar Har. Oke, makanan sudah siap untuk di-packing. Di belakang saya ini adalah proses packing dari makanan yang tadi telah kita saksikan bagaimana cara memasaknya. Makanan-makanan ini di-packing oleh sekitar 10 tenaga kerja. Nah, ini langsung kerjanya cepat sekali. Tuh. Nah, setelah di-packing, nanti makanan-makanan ini akan dikirim dulu sampelnya ke kantor urusan haji Madinah untuk dicek apakah makanan ini layak untuk diberikan kepada jamaah haji Indonesia. Nah, itu. Makanan yang disajikan untuk jemaah haji dikemas dalam box aluminium foil yang tertutup rapat. Semua penyedia catering sudah bekerja sama dalam penyediaan konsumsi jemaah haji setiap hari sebanyak 3 kali waktu makan, yakni pagi, siang, dan malam. Wajib mengirimkan sampel makanan ke seksi konsumsi petugas penyelenggara ibadah haji Dakar. Yap, petugas penyelenggara ibadah haji selalu memeriksa satu persatu menu makanan yang akan diberikan ke jemaah haji. Makanan yang dianggap tidak memenuhi standar, tingkat kematangannya kurang, ataupun tidak layak harus dikembalikan kepada pihak perusahaan catering. Ya. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Akem. wabarakatuh. jurnalis Liputan 6. Yap. Nah, kali ini tuh Pak, saya ingin bertanya ke Bapak, bagaimana sih sebenarnya catering jamaah haji ini disiapkan gitu? Ya. Boleh ya Pak ya? Boleh, silakan. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Mustain. Bapak Mustain. Ya. Nah, ya. Pak, kalau boleh tahu Pak, selama rangkaian jamaah haji ini berapa jumlah catering atau paketan makanan yang disiapkan untuk jamaah haji Indonesia Pak? Untuk jamaah haji yang gelombang pertama, kita akan menyiapkan makanan yang akan dilaksanakan oleh 21 perusahaan yang sudah dikontrak oleh pemerintah haji Indonesia. Selama 9 hari jamaah berada di Madinah. Jadi rentang jamaah berada 9 hari di Madinah itu mereka akan mendapat layanan catering maksimal 27 kali. Jadi di Madinah ini kita sudah menyiapkan 21 dapur yang akan melayani jamaah haji selama di Madinah. Kalau gelombang pertama itu kira-kira 90.000, itu dikalikan 27, kira-kira 2.400.000 box yang harus kita siapkan untuk melayani jamaah haji selama di Madinah gelombang pertama. Berarti Pak, kalau misalnya dalam satu waktu, dalam satu hari itu ada 90.000 jamaah haji yang berada di Madinah, berarti 90.000-nya cateringnya harus disiapkan tuh Pak ya? Karena kedatangan jamaah haji di Madinah kan bertahap. Jadi 9 hari di Madinah, dia akan bergeser ke Mekah. Ya, jadi tidak 90%, 90.000 berbarengan. Jadi kalau misalnya satu hari itu ada 20 kloter, ya kita layani 20 kloter itu. Gitu. Alhamdulillah, semua makanan aman untuk dikonsumsi jemaah haji Indonesia. Saatnya pendistribusian makanan. Kali ini makan siang akan dikirim ke seluruh jemaah haji Indonesia yang berada di Madinah. Bapak, nama siapa Pak? Namanya Teguh, Pak. Oh, Pak Teguh. Iya, Pak Teguh dari mana Pak Teguh? dari kloter 32 asal Pemalang, Jawa Tengah. Oh, Pemalang, Jawa Tengah ya. Nah, Pak Teguh,
Pak Teguh kan tiap hari mengkonsumsi catering atau makanan yang disiapkan panitia penyelenggara ibadah haji Indonesia. Menurut Pak Teguh gimana makanannya Pak Teguh? Enak atau Makanannya bagaimana? enak Pak, sesuai dengan yang di rumah. Cuma kan ini kan saya kan baru datang tadi malam ya. Tadi malam, tadi pagi enak, ini enak. Baru 2 kali. Iya, ya saya harap makan dijaga seperti ini terus. Kalau tadi lihat seperti kayak nasi padang, ya perlulah diganti nanti sekali-kali dikasih nasi padang. Nasi padang. Gitu, ya. Itu bidang saya tuh Pak, nasi padang. Saya padang juga. Nah, terus apa lagi Pak masukannya? Ya sate kambing lah, gitu sate kambing juga. Mungkin nanti kalau Jawa ya urap-urapan. Gitu. Ya. Jadi biar apa namanya itu kontak adis menunya gitu Pak. Nah, kalau dari rasa nih Pak, kan kita pasti makan di Indonesia nih ya kan. Nah, sekarang makan lagi di Arab. Menurut Bapak rasanya gimana? Mirip kah, sama atau kurang atau bagaimana? Sama, Sama ya. enak ini. Cocok ya buat Cocok. Indonesia ya. Lidahku cocok ini. Tadi kan ada terinya juga. Cocok juga sih tadi terinya. Oh, ini udah Teri sama terongnya itu kan enak. Oke. Cuma kalau pete mungkin nggak boleh ya. Apa? Pete. Nah, Pak, nah ini buat Bapak Kementerian Agama nih. Ada request dari jamaahnya, minta pete. Jengkol juga nggak, Pak? Iya, kan sekali-kali jadi. Jadi ya Pak, kerinduan terhadap masakan Indonesia itu sangat luar biasa. Iya. Kita orang Indonesia nih walau bagaimana kalau soal makanan tetap ingatnya tuh meja makan yang ada di Indonesia, betul. Nah, saudara, jika Anda umroh atau haji, ya seperti itulah proses bagaimana makanan itu dihadirkan di kamar atau mungkin di meja makan saat berada di tanah suci. Banyak proses yang dilewati mulai dari memasak, kemudian di packing, terus kemudian diperiksa oleh seksi konsumsi sampai akhirnya diantarkan kepada Anda. Jangan lupa ikuti terus Bang Hakem Naik Haji. Akan banyak informasi-informasi menarik dan ya mungkin kadang lucu kali ya. Dan jangan lupa ikuti terus Bang Hakem Naik Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.